pagi saudaraku semua, pada pagi hari ini DPR RI kembali menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Pada hari ini, fraksi PAN turut serta menyampaikan pandangan fraksi terkait KEM dan pokok-pokok kebijakan fraksi RAPBN tahun anggaran 2027. Dan sudah terpantau, seluruh anggota dari fraksi PAN, DPR RI sudah terlihat hadir di ruang sidang untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Pada rapat paripurna DPR RI ini, fraksi Partai Amanat Nasional hadir secara penuh sebagai bentuk komitmen PAN dalam proses pembahasan kebijakan fiskal negara untuk tahun anggaran 2027. Satu persatu, juru bicara dari masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan atas penyampaian pemerintah terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027, dan pandangan ini menjadi bagian penting dari proses legislasi anggaran negara untuk tahun mendatang. Ini kan kita ngasih tanggapan terhadap kemarin yang disampaikan sama Pak Prabowo, pandangan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dulu nggak pernah dihadiri sama Presiden, pertama kali didatangi langsung sama Pak Presiden, disampaikan langsung oleh Pak Presiden. Nah, setelah itu baru fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya, setuju apa enggak terhadap pandangan tersebut, memberikan catatan. Itu harus semua fraksi menyatakan persetujuannya. Baru setelah ini kita baru bisa membahas APBN untuk tahun 2027 lebih detail, lebih dalam. Jadi sangat penting. Semua pandangan dari 8 fraksi konstruktif semua, ada beberapa memberikan kritik-kritik, saya rasa juga kritik yang konstruktif. Kalau dari fraksi kita, dari fraksi PAN tentu ya bagaimana setiap rupiah yang keluar ini bisa memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Ada beberapa juga termasuk mengingatkan bagaimana program-program strategis yang dimiliki oleh pemerintah itu diawasi dengan lebih baik, diawasi dengan lebih ketat supaya memberikan dampak yang luar biasa. Contoh seperti MBG, itu memang harus kita awasi bersama-sama supaya program yang luar biasa ini bisa memberikan multiplier efeknya luar biasa. Kita kawal, kita awasi bersama. Kalaupun ada masukan, ada pun kritik-kritik yang konstruktif, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah nggak bisa berdiri sendiri, legislatif nggak bisa berdiri sendiri. Kita semua di sini seluruh elemen harus bisa kolaborasi ya supaya biar targetnya kan Indonesia Emas 2045. Apalagi sekarang ini kan tantangan global juga uncertainty-nya tinggi banget. Maka dari itu ya APBN mesti kita kawal dan kita awasi bareng-bareng. Tentunya kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah, tapi saat ini kan berkisarannya antara 5,8% sampai 6,5%. Pertama tentu penciptaan lapangan pekerjaan ya. Terus kemudian iklim usaha yang kondusif terutama bagi UMKM. Contoh ketika terjadi krisis moneter di tahun 98, 99, justru UMKM ini yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian terkait juga dengan pembiayaan infrastruktur, ini juga penting, terutama infrastruktur yang berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah tentu kita harapkan infrastruktur ini bisa dibiayai oleh misalnya Danantara, ditugaskan kepada Danantara. Dan kemudian ketiga, yang paling penting kita banyak punya sumur-sumur tua. Nah bagaimana pemerintah ya melalui stakeholder terkait bisa mencoba untuk mengoptimalkan dengan teknologi, inovasi-inovasi teknologi untuk mengoptimalkan lifting minyak dari sumur-sumur tua. Sekarang ini lifting minyak kita ini terus-menerus turun, sehingga akhirnya kita untuk memenuhi kebutuhan kita impor. Nah tentu sayang sekali kalau kita harus impor terus-menerus. Nah perlu difikirkan ke depan secara serius bagaimana lifting minyak ini kita naikkan dengan mengoptimalkan sumur-sumur tua dan sumur-sumur baru juga dibuka. Tentu kita mendorong iklim investasi bagi investor-investor untuk mengoptimalkan lifting minyak kita ini. Nah tentu diperlukan sinergi fiskal ya. Ini kan sekarang dolar sudah 18.000. Nah tentu diperlukan kerja keras ya antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia ya. Jadi ada sinergi fiskal dan moneter. Kemudian
penguatan kebijakan devisa, hasil ekspor, penguatan investasi, dan tentu fasilitas untuk currency swap ini penting sekali. Nah, kemudian tentu kita lihat bahwa inflasi ini lumayan ya sudah mulai naik ya. Nah, tentu kita harus ada intervensi untuk memperhatikan daya beli masyarakat. Nah, kemudian pergerakan yield SBN. Nah, ini harus dijaga resikonya nih. Nah, ini tentu pemerintah dan Bank Indonesia sehingga resiko dan bebannya bisa terkendali. Kemudian tadi saya sudah sebutkan tentang produksi migas yang terus-menerus menurun. Nah, ini juga harus kita upayakan dengan segala macam cara dan teknologi untuk meningkatkan sehingga kita nggak tergantung dengan ekonomi global, kebijakan-kebijakan global seperti Selat Hormuz yang tertutup ya, ataupun harga gas dunia. Misalnya untuk gas LPG 3 kilo yang masih disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. Itu kan bahan bakunya masih impor. Nah, bagaimana disiapkan model pengganti ataupun kita mencari sumber-sumber bahan bakar untuk masyarakat yang lebih murah ya. Nah, ini penting juga nih kebijakan klaster 8 prioritas pemerintah. Termasuk kita lihat ada di 8 klaster itu ada 60 program kerja pemerintah. Ini harus dihitung kembali dengan kondisi saat ini yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global, harus dihitung kembali. Ketika kita membuat APBN 2026 kan asumsi dolarnya sekian, nggak seperti hari ini. Lifting minyaknya sekian, nggak seperti hari ini menurun. Nah, tentu harus ada alokasi anggaran untuk klaster 8 PPKN dan 60 program kerja pemerintah. Nah, seperti misalnya pendapatan negara nih juga harus dioptimalkan ya dari pajak tentu tanpa membebankan rakyat ya. Mungkin siapa sih yang harus membayar pajak lebih besar ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, tidak hanya memperlakukan secara general terhadap wajib pajak, tapi ternyata banyak wajib-wajib pajak yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap pemasukan pajak negara, misalnya investor-investor migas, ya, tambang-tambang yang masih banyak pemerintah kecolongan, mereka tidak membayar pajak secara optimal sesuai dengan yang harus mereka bayarkan. Demikian laporan dari Gedung DPR RI pada hari ini. Saya Deborah Kernafuk Simanjuntak melaporkan.